Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat, menambah ilmu serta wawasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu untuk memahami, mengetahui dan membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik. Kemudian yang B, anak-anak mampu memahami, mengetahui, dan membuat paparan mengenai tata cara mandi besar. Dan yang C, anak-anak mampu membuat paparan mengenai larangan bagi orang yang berhadas besar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Pak mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Yang pertama, apakah anak-anak sekalian sudah tahu tanda-tanda usia balik? Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika sudah balik? Dan yang ketiga, tahukah anak-anak sekalian contoh daripada larangan bagi orang yang berhadas besar? Anak-anak, untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini, Pak akan menjelaskan tentang ketika memasuki usia balik. Yang pertama yaitu pengertian daripada balik. Balik artinya sampai atau jelas. Maksudnya anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan yang baik dan yang buruk. Nah, sebelum sampai pada usia balik, anak-anak yang sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk itu disebut memayis. Usia memayis terjadi antara usia 7 tahun hingga balik. Meskipun anak-anak sudah mampu membedakan antara yang baik dan buruk, tetapi secara fisik itu masih lemah sehingga belum mampu untuk melaksanakan kewajiban. Untuk itu, maka kewajiban-kewajiban agama belum dapat diberikan. Selanjutnya, tanda-tanda usia balik. Menurut para ulama, ada 3 tanda balik yang dapat kita ketahui. Di antaranya yang pertama yaitu ihtilam. Ihtilam itu artinya adalah mimpi basah. Kemudian yang kedua itu adalah haid atau menstruasi. Nah, untuk haid atau menstruasi ini itu hanya dialami oleh anak perempuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu berusia 15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Ketika seseorang mempunyai tanda-tanda tersebut, artinya seseorang itu baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hadas besar. Untuk mensucikan diri ketika mempunyai hadas besar adalah dengan cara mandi besar. Nah, mandi besar atau mandi wajib adalah ritual dalam
agama kita, agama Islam, untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib. Mandi wajib atau mandi besar harus dilakukan karena merupakan salah satu syarat sah untuk melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat, iktikaf di masjid, tawaf, dan juga menyentuh Al-Quran. Adapun tata cara mandi besar yaitu yang pertama, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Selanjutnya membersihkan tangan kiri itu menggosokkan ke tanah atau bisa juga dengan menggunakan sabun. Selanjutnya kita berwudu selayaknya sebagaimana kita berwudu ketika kita ada hadas kecil. Selanjutnya menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Selanjutnya menuangkan air pada anggota tubuh. Selanjutnya membasuh kaki, dan setelah itu berdoa setelah mandi besar. Setelah kita mengetahui tata cara mandi besar, nah maka ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Nah, larangan tersebut harus kita patuhi dan tidak boleh dilakukan. Jika hal ini dilakukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Adapun larangan bagi orang yang berhadas besar yaitu yang pertama, melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua, tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Yang ketiga, membaca Al-Quran baik dengan suara keras maupun dengan suara pelan. Selanjutnya, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran itu juga dilarang. Dan yang terakhir yaitu berdiam diri di dalam masjid. Nah anak-anak, dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kesimpulannya tentu kita dapat mengetahui beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu kita mengetahui pengertian daripada batik. Kemudian kita mengetahui tanda-tanda ketika seseorang memasuki usia balik. Selanjutnya kita juga mengetahui tata cara mandi besar dan larangan-larangan yang harus kita patuhi ketika kita mempunyai hadas besar. Nah anak-anak, demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman, memberikan kepada kita ilmu pengetahuan, sehingga ke depan nantinya ketika kalian memasuki usia balik, kalian bisa melaksanakan apa-apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pak akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.